Raja Pedang, Jilid 15 Episode 2, karya Asmaraman S. Ho Ping Ho. Song Bun Kui juga bukan seorang bodoh. Sekilas saja dia seperti disadarkan. Kalau Hek Hua Kui Bo tadinya tidak membutuhkan anak itu dan hendak membunuhnya, tentu anak itu mengaku hanya mempelajari Im Sin Kiam saja dan kepadanya membohong hanya mempelajari Yang Sin Kiam. Celaka, anak itu harus dia tangkap. La pun melesat ke depan dan kini dua orang sakti itu berlomba untuk memperebutkan Beng San, bukan untuk membunuhnya seperti tadi. Kasihan sekali Beng San. Biarpun dia tanpa disengaja dan disadarinya telah mewarisi sepasang ilmu silat pedang yang luar biasa hebatnya, namun sebagai seorang anak kecil menghadapi dua orang sakti itu, apakah dayanya? La melarikan diri secepatnya, menyelinap di antara pohon-pohon raksasa yang amat tua. Tiba-tiba kakinya tersandung akar pohon dan tubuhnya terguling. Beng San merasa terjatuh di atas sesuatu yang lunak dan ketika dia dengan terengah-engah memandang, ternyata dia jatuh ke atas pangkuan seorang kakek yang duduk bersila dengan kedua mata meram. Kakek ini berpakaian serba hitam maka tadi hampir tidak kelihatan dan di punggungnya nampak gagang sepasang pedang tipis. Jenggot kakek ini luar biasa, panjang sekali sampai ke perutnya, telinganya lebar seperti telinga gajah, tubuhnya kurus dan mulutnya sudah ompong sama sekali, tidak ada sebuah pun giginya, nampaknya sudah tua sekali. Selagi Beng San bengong dan lupa bahwa dua orang pengejarnya sudah amat dekat di belakangnya, kakek itu berkata, suaranya halus lirih seperti berbisik. Anak, kau pegang sepasang pedang ini, dengan tangan kiri mainkan Im Sin Kiam dan tangan kanan mainkan Yang Sin Kiam, tentu kau dapat menahan mereka. Beng San sudah putus asa menghadapi dua orang sakti yang mengejarnya. Melawan dengan nekat pun dia tidak punya harapan. Akan tetapi sekarang setelah mendengar bisikan kakek ini dan tangannya tahu-tahu telah memegang sepasang pedang, hatinya menjadi berani dan besar. Apalagi ketika dia melihat bahwa sepasang pedang yang tidak sama panjangnya itu berkilau-kilauan seperti mengeluarkan api. Pada saat itu, hampir berbareng, Hek Hua Kui Bo dan Song Bun Kui tiba di depan Beng San. Baiknya mereka itu sekarang bukan berlomba untuk membunuhnya, melainkan berlomba untuk menangkapnya, maka keduanya tidak mau mempergunakan senjata masing-masing yang ampuh. Melihat dua orang itu sudah datang dan tangan mereka diulur untuk mencengkeramnya, Beng San meloncat. Akan tetapi alangkah kagetnya ketika tubuhnya tak dapat terlepas dari tubuh kakek tua renta itu. Terdengar bisikan di belakang kepalanya, lawan mereka dengan tenang, pergunakan Im Yang Sin Kiam, aku yang mendorongmu dengan tenaga dan mengatur kecepatan gerakan-gerakanmu. Sudah terlalu sering Beng San bertemu dengan tokoh-tokoh besar yang berwatak aneh dan berkepandaian tinggi, maka keadaan kakek tua renta ini biarpun amat aneh, tidak amat mengherankan Beng San dan serta-merta bocah cerdik ini dapat menduga bahwa kakek ini pun seorang sakti maka dia pun mentaati semua petunjuknya. Begitu ia mendengar bisikan ini dia lalu mempersiapkan sepasang pedangnya, dan dengan gerakan-gerakan Im Sin Kiam di tangan kiri dan Yang Sin Kiam di tangan kanan, dia mainkan ilmu silat pedang yang sudah dihafalkannya benar-benar itu dengan kedua tangan. Hasilnya luar biasa sekali karena terdengar seruan-seruan kagetan Hek Hua Kui Bo bersama Song Bun Kui meloncat mundur. Hampir saja tangan mereka terbabat oleh pedang-pedang yang berkilauan dan mendatangkan hawa panas dan dingin sekali itu. Beng San merasa betapa kedua pundaknya ditempel oleh kedua telapak tangan kakek itu tadi dan betapa di dalam kedua lengannya seperti ada tenaga lembut yang menjalar sampai ke tangannya. Semangatnya menjadi besar dan dia tersenyum mengejek. Ketika melihat dua orang lawannya itu sudah menggerakkan suling dan sapu tangan. Kedua pedangnya bergerak dengan jurus-jurus terlihai dari Im Yang Sin Kiam, pedang kiri bertemu dengan suling Song Bun Kui sedangkan pedang tangan kanan beradu dengan ujung sapu tangan Hek Hua Kui Bo. Terdengar suara keras dan Hek Hua Kui Bo memekik kaget sedangkan Song Bun Kui melompat ke belakang. Ternyata bahwa ujung sapu tangan Hek Hua Kui Bo dan ujung suling Song Bun Kui telah terbabat oleh pedang-pedang itu. Liong Chu Siang Kiam, sepasang pedang mustika naga. Hek Hua Kui Bo berseru. Ayah, kalau begitu dia ini lotong, bocah tua, Sou Li. Song Bun Kui berteriak kaget sambil memandang kepada kakek tua renta yang berdiri di belakang Beng San. Hek Hua Kui Bo mengeluarkan suara ketawa menyeramkan lalu berkata, betul sekali, Song Bun Kui, agaknya kita berdua yang selalu mujur. Hayo kita gempur dia dan segala yang kita dapat nanti kita bagi rata dan adil. Bagus.
Kuibo, dengan Leong Chu Siang Kiam dan Im Yang Sin Kiam Sut kita akan menjagoi dunia. Hahaha, dua orang itu lalu menggerakkan suling dan sapu tangan, menerjang maju dengan gerakan-gerakan yang luar biasa cepatnya. Sapu tangan itu mengeluarkan bunyi berdetar-detar seperti sebuah cemeti sedangkan suling itu mengeluarkan suara tangisan yang mengerikan. Tergetar juga hati Beng San menghadapi kedahsyatan dua orang itu. Sepasang pedang di tangannya hampir saja terlepas kalau tidak ada tenaga mujizat mengalir masuk melalui pundaknya yang dipegang oleh kakek tua renta itu. Anak baik, ingat, bisik kakek itu di belakangnya, kita harus dapat mengusir mereka, bukan hanya demi keselamatanmu, apalagi keselamatanku, akan tetapi demi keamanan dunia. Jangan terjatuh ke tangan dua iblis ini. Terpaksa kakek itu menghentikan kata-katanya karena dua orang itu sudah mulai dengan terjangan mereka yang dahsyat. Beng San menggerakkan kedua pedang di tangannya, belum pernah bertempur, juga ilmu silat pedang Im Yang Sin Kiam Sut yang dia miliki hanya dia latih dan hafalkan secara teorinya saja, tak pernah dipergunakan untuk bertempur. Memang tak dapat disangkal bahwa anak ini bakatnya baik sekali dan gerakan-gerakannya dalam mainkan semua jurus Im Yang Sin Kiam yang digabungkan itu luar biasa dan tepat. Namun menghadapi dua orang kawakan seperti Song Bun Kui dan Hek Hua Kuibo, tentu saja dia merupakan sebuah timun melawan dua buah durian. Andai kata dia sendiri harus melawan mereka, biarpun dia diberi sepasang pedang Leong Chu Kiam, dalam satu jurus saja dia pasti akan terjungkal tanpa nyawa lagi. Baiknya dalam pertandingan ini Beng Dolar An tidak maju sendiri, atau dapat dikatakan bahwa dia dipakai oleh kakek tua renta itu, dipergunakan pengetahuannya tentang Im Yang Sin Kiam Sut. Beng San hanya mempergunakan Im Yang Sin Kiam dan tentu saja tanpa disadarinya sendiri, dia pun menggunakan tenaga Im dan Yang, dua tenaga yang memang sudah bersarang di dalam tubuhnya. Dua hal yang dimilikinya ini, ilmu silat Im Yang Sin Kiam dan tenaga Im Yang, sekarang dengan hebat dipergunakan oleh kakek itu yang mendorongnya sehingga sepasang pedang di tangan Beng San berkeredepan dan menyambar-nyambar bagaikan dua ekor naga sakti yang bermain-main di angkasa raya. Berkali-kali sapu tangan dan suling di tangan Hek Hua Kuibo dan Song Bun Kui membalik ketika bertemu dengan pedang. Dua orang itu kaget bukan main. Mereka maklum bahwa anak ini dipergunakan oleh kakek itu, akan tetapi sama sekali mereka tidak pernah mengira bahwa anak itu dapat mainkan Im Sin Kiam dan Yang Sin Kiam. Digabung menjadi satu sehingga mereka yang hanya mengerti sebagian-sebagian saja dari ilmu pedang pasangan itu menjadi sibuk dan kewalahan. Mereka maklum bahwa tentu saja dalam hal ini bukan Beng San yang berjasa, melainkan kakek tua renta itu. Memang kakek tua renta itu memiliki ilmu kepandaian yang amat tinggi. Namun andai kata di situ tidak ada Beng San yang menambah kehebatan kakek itu dengan Im Yang Sin Kiam, dua orang sakti tadi yakin bahwa mereka berdua pasti akan dapat mengalahkannya. Beng San betul-betul bingung ketika melihat bahwa gerakan-gerakan yang dilakukan oleh dua orang tua itu berubah-ubah, bahkan kemudian sama sekali dia tidak mengenal gerakan-gerakan itu. Hal ini memang betul demikian, karena dua orang itu sengaja tidak mainkan ilmu silat Im Sin Kiam dan Yang Sin Kiam yang dikenal baik oleh Beng San. Andai kata dia sendiri harus menghadapi jurus-jurus yang sama sekali asing baginya itu, tentu dia akan terjungkal dengan sendirinya karena pusingnya. Baiknya dengan tuntunan kakek itu melalui penyaluran hawa pada kedua pundaknya, dia masih dapat dengan cepat dan tepat mainkan Im Yang Sin Kiam untuk menghadapi semua serangan lawan, bahkan balas menyerang dengan tak kurang dahsyatnya. Pertempuran itu berjalan seru dan hebat. Kalau Beng San terdesak, tiba-tiba kakek di belakangnya berseru nyaring dan jenggotnya yang panjang melambai sampai ke perut itu bergerak menyambar-nyambar ke depan mengeluarkan suara angin bersiutan dan rambut ini yang tadinya halus sekali seakan-akan telah berubah menjadi cemeti baja yang menyambar ke arah kedua lawannya. Setelah hari mulai menjadi gelap, Beng San melihat dua orang lawannya berpeluh dan uap keputihan mengebul di atas kepala mereka, pun mendengar kakek di belakangnya terengah-engah napasnya, kedua tangan yang mencengkeram pundaknya mulai menggetar. Napas kakek itu mulai meniup-niup kepalanya, terasa panas sekali. Dia sendiri belum lelah, maklum karena semenjak pertempuran dimulai, dia seakan-akan selalu menggunakan tenaga kakek itu dan peranannya sendiri hanya sebagai orang yang mengeluarkan Im Yang Sin Kiam saja. Song Bun Kui mulai tertawa-tawa mengejek. Hehehe, Lotong, napasmu sudah empas-empis, jangan-jangan akan putus nanti.
Souli, kau sudah tua bangka mau mampus, lebih baik menyerah dan mati dengan tubuh utuh daripada harus mati dengan kepala remuk, kata Hek Hua Kuibo. Dua orang tokoh ini mau mengajak bicara dan membujuknya, bukan karena mereka merasa amat kagum kepada kakek tua renta yang ternyata masih amat lihai ini. Memang, betapapun jahat dan kejam hati seorang tokoh Kang Ou yang sakti dan aneh, namun ciri khas orang-orang Kang Ou masih ada kepadanya, yaitu mengagumi dan menghargai kegagahan dan kelihayan orang.